Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10, yaitu tentang satuan konsentrasi larutan. Di mana materi ini juga akan dipelajari kembali di kelas 12 semester 1. Sebelum kita membahas apa itu satuan dari konsentrasi larutan, tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan larutan dan apa yang dimaksud dengan konsentrasi. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut, di mana jumlah pelarut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat terlarut. Contohnya adalah larutan gula. Larutan gula berarti campuran antara gula dengan air, di mana yang jadi zat terlarut adalah gula, yang menjadi pelarutnya adalah air. Kemudian, yang dimaksud dengan konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara zat terlarut dan pelarut. Apabila suatu larutan mengandung jumlah zat terlarut yang besar dalam sejumlah pelarut tertentu, maka dikatakan sebagai larutan yang berkonsentrasi tinggi atau larutan pekat. Sebaliknya, apabila zat terlarut jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pelarutnya, maka dikatakan sebagai larutan yang berkonsentrasi rendah atau larutan encer. Nah, konsentrasi larutan secara kuantitatif dinyatakan dalam berbagai satuan. 5 di antaranya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persen massa. Persen massa menyatakan massa suatu zat dalam gram yang terdapat dalam setiap 100 gram campuran atau larutan. Misal diketahui, kadar zat X atau persen massa zat X sama dengan 20%. Nah, ini artinya dalam 100 gram larutan terdapat 20 gram zat X atau zat terlarut, berarti sisanya yaitu 80 gram adalah pelarut. Nah, untuk mengetahui kadar atau persen massa dari suatu zat, maka dapat digunakan persamaan persen massa sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 100%. Untuk contoh soalnya, tentukan kadar atau persen massa 9,6 gram HCl dalam 20 ml larutannya. Diketahui massa jenis atau rho sama dengan 1,2 gram per mililiter. Di sini massa zat terlarutnya atau massa zat dalam campuran sudah diketahui ya, yaitu 9,6 gram. Sedangkan massa campuran atau massa larutannya belum diketahui. Di sini yang diketahui baru volumenya. Berarti kita harus mencari dulu massa larutannya. Karena diketahui massa jenis atau rho, berarti massa larutan sama dengan massa jenis atau 1,2 dikali dengan volumenya yaitu 20. Ini sama dengan 24 gram. Kemudian baru kita cari persen massanya. Menggunakan persamaan ini ya, langsung kita buat saja. Persen massa sama dengan massa zat terlarut atau massa zat dalam campuran yaitu 9,6 dibagi dengan massa larutannya, tadi sudah kita peroleh yaitu 24 gram dikali 100%. Nah, ini sama dengan 40%. Jadi, persen massa HCl dalam larutannya adalah 40%. Jelas ya? Kita lanjut ke satuan konsentrasi yang kedua, yaitu bagian per juta atau part per million yang disingkat dengan ppm. ppm adalah banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Untuk menentukan ppm suatu zat, rumusnya adalah ppm sama dengan massa zat dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 1 juta. Kita langsung ke contoh. Tentukan ppm 30 mg merkuri dalam 15 kg larutannya. Langsung saja kita masukkan ke persamaan ini, yaitu ppm sama dengan massa zat dalam campuran, berarti massa merkuri yaitu 30 mg dibagi dengan massa seluruh campuran, berarti massa larutan yaitu 15 kg. Nah, satuannya kita ubah menjadi miligram, jadinya
15 juta miligram. Baru dikali dengan 1 juta. Di atas kita coret nolnya 6, di bawah kita coret nolnya 6. Sisa 30/15 atau sama dengan 2 ppm. Jadi, ppm merkuri dalam larutannya adalah 2 ppm. Oke, sekarang kita lanjut ke satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutannya. Untuk menentukan molaritas suatu larutan, rumus yang digunakan adalah M sama dengan N per V, di mana M adalah molaritas atau kemolaran suatu larutan, N adalah mol zat terlarut, V adalah volume larutan dalam satuan liter. Nah, misal, jika di dalam soal mol zat terlarutnya belum diketahui, dan yang diketahui adalah massa zat terlarutnya, berarti kita harus mencari dulu mol zat terlarut, atau bisa langsung menggunakan persamaan M sama dengan gram zat terlarut per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Ini rumus jika molnya sudah diketahui. Ini rumus jika masanya yang diketahui. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal. Kristal MgSO4 sebanyak 6 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Berapa molaritas larutan yang terjadi? Diketahui MrMgSO4 sama dengan 120. Perhatikan, di soal yang diketahui adalah massa dari zat terlarut atau si MgSO4. Berarti langsung saja kita menggunakan persamaan yang kedua. Langsung kita isi ya persamaannya, yaitu M sama dengan gram zat terlarut, berarti 6 gram, dibagi dengan MR zat terlarut atau MR dari MgSO4, yaitu 120, dikali 1000 per volume larutan. Volume larutannya adalah 500 ml. Satuannya sudah sesuai ya. 1000 dibagi 502, 6 dikali 2 sama dengan 12 per 120 atau sama dengan 0,1 mol per liter. Jadi, konsentrasi 6 gram MgSO4 dalam 500 ml larutannya adalah 0,1 mol per liter. Oke, kita lanjut lagi ke satuan konsentrasi yang keempat, yaitu molalitas. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 kg pelarutnya. Untuk mencari molalitas suatu larutan, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan N per P, di mana N adalah jumlah mol zat terlarut, sedangkan P adalah massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Nah, misal dalam soal yang diketahui adalah massanya, berarti kita harus mencari dulu mol terlarutnya, atau bisa langsung menggunakan rumus M sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per P dalam satuan gram. Jadi, jika molnya sudah diketahui bisa langsung menggunakan rumus ini. Tetapi, jika masanya yang diketahui, bisa cari molnya dulu atau langsung menggunakan rumus ini. Hampir sama seperti molaritas ya. Bedanya, kalau molaritas simbolnya adalah M besar, sedangkan molalitas simbolnya adalah M kecil. Kemudian, kalau molaritas, jumlah mol terlarutnya dibandingkan dengan volume larutannya. Sedangkan molalitas, jumlah mol zat terlarutnya dibandingkan dengan massa pelarutnya. Oke, kita bahas contoh soalnya. Hitunglah molalitas larutan yang terjadi bila 0,8 gram NaOH dilarutkan dalam 500 gram air. Diketahui mRNaOH sama dengan 40. Perhatikan, di soal yang diketahui adalah massa dari NaOH atau zat terlarutnya. Berarti, kita langsung saja menggunakan persamaan ini. Langsung saja kita masukkan datanya ya, yaitu M sama dengan massanya si zat terlarut, yaitu 0,8, dibagi dengan MR-nya zat terlarut atau mRNaOH, yaitu 40, dikali dengan 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya adalah air, massanya adalah 500 gram,
Satuannya juga sudah sesuai ya. Oke, nah ini langsung kita hitung sama dengan nolnya kita coret, atau 1000 dibagi 500 itu sama dengan 2. 0,8 dikali 2, 1,6 per 40, atau sama dengan 0,04 molal. Jadi molalitas NaOH dalam larutannya adalah 0,04 molal. Oke, lanjut ke satuan konsentrasi berikutnya, yaitu fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan mol suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen atau zat dalam larutannya. Untuk mencari fraksi mol zat terlarut, kita bisa menggunakan rumus fraksi mol zat terlarut atau XT sama dengan mol zat terlarut atau NT dibagi dengan mol keseluruhan. Berarti mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Kemudian, jika kita ingin mencari fraksi mol dari pelarutnya, berarti XP sama dengan molnya si pelarut dibagi dengan mol larutan atau mol pelarut ditambah mol terlarut. Jadi, ini rumus untuk mencari fraksi mol zat terlarut, dan ini rumus untuk mencari fraksi mol pelarutnya. Mana fraksi mol zat terlarut atau XT jika dijumlahkan dengan fraksi mol pelarut itu hasilnya sama dengan 1. Kita bahas contoh soalnya. Tentukan fraksi mol terlarut dari 10% larutan NaOH diketahui Mr sama dengan 40. Nah, di sini mol zat terlarut maupun mol pelarutnya tidak diketahui ya. Yang diketahui adalah kadar atau persen massa dari larutan NaOH. Kita lihat di soal tidak diketahui baik mol zat terlarut maupun mol pelarutnya. Tetapi yang diketahui adalah persen massa. Ingat, persen massa atau 10% ini artinya dalam 100 gram larutan terdapat 10 gram NaOH atau gram terlarut dan sisanya berarti 90 gram yaitu pelarut atau H2O. Karena massanya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari mol baik zat terlarut maupun pelarutnya. Jadi langsung saja kita masukkan ke persamaan fraksi mol zat terlarut ya, yaitu XT sama dengan, langsung kita ganti, mol terlarut berarti gram terlarut 10 gram dibagi dengan Mr terlarut yaitu 40 per mol terlarut sama berarti ya 10 per 40 ditambah mol pelarut, pelarutnya adalah H2O, masanya 90, dibagi dengan Mr dari H2O adalah 18. Sama dengan 1 per 4 dibagi 1 per 4 ditambah 90 dibagi 18 adalah 5. Sama dengan 1 per 4 dibagi 1 per 4 ditambah 5 itu sama dengan 21 per 4. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 21. Jadi fraksi mol terlarut dari 10% larutan NaOH adalah 1 per 21. Jelas ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.